An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, ya Fatimah, wahai Fatimah. Ini yang sering bertanya, Pak Ustaz, saya berkurban, apakah saya wajib melihat hewan saya disembelih? Kan ada Pak yang mewajibkan, Pak. Wajib itu. Udah ya disembelih sama orang, bagusnya bersembelih sendiri. Memang Pak, kalau Bapak kurban lalu Bapak sembelih sendiri, ya bagus. Bapak punya pahala kurban, Bapak juga punya pahala menyembelih. Tuh, kan bagus, nambahan pahalanya. Oh, saya tidak bisa menyembelih. Ya Pak, bantu pegang atuh Pak. Ya Pak ya. Ya udah bantu pegang, bantu menjatuhkan sapi, menjatuhkan dan sebagainya. Gitu. Oh, enggak bisa saya. Ayah tuh bantu motong-motong. Kalau memang bisa begitu Pak. Oh, bantu ngeresekan, bantu nimbangan. Semua itu kebaikan. Ya, ini masuk kepada kaidah mazada fil amal zada fil ajri. Kalau nambah amalnya, ya pasti nambah Pak pahalanya, ya kan ya? Oh, saya cuma bisa menimbang saja, membantu, bagus. Bawa pisau, bawa sahan, motong-motong kecil lagi Pak untuk ditimbang. Apakah ada pahalanya? Ya pasti ada. Kurban teu cek basa Sunda Pak. Lalajo teu kuat ningali getih. Nyepengan komo kalakang daregdeg. Da macan paeh jelemana geus pingsan. Jadi riweuh Pak, eukeun bae entongnya. Gitu. Kumaha lamun nyiksikan lieur abdi mah cenah teu kiat ngambu daging teh nu atah mah kewe geus asak. Matak cek simpen ge mun sagala teu bisa omat dahar mah kudu bisa. Nya ulah sagala teh teu bisa atuh mah nya dahar-dahar wae teu bisa. Nah ini Pak. Jadi sekali lagi, ya Fatimah, hai Fatimah, kumi, jangan duduk saja, pergi sana, berdirilah. Fashhadi, saksikan. Ini hadisnya Pak. Dengan kumi fashhadi fil amr Pak. Masalahnya ini fil amr kepada anti engkau perempuan. Dalam hal ini kepada Aisyah Pak. Kumi, tuh. Berdirilah engkau fashhadi. Ini masalahnya Pak. Berdirilah, saksikanlah fil amr. Sedangkan al aslu fil amri lil wujub. Asal pada setiap perintah itu hukumnya wajib. Jadi yang berkurban menyaksikan hewan kurbannya disembelih, apa hukumnya? Bisa dipahamkan? Al aslu fil amri lil wujub. Wajib. Berarti kalau berdasarkan hadis ini, siapa yang berkurban dan dia tidak menyaksikan saat hewan kurbannya disembelih, dosa Pak, melanggar perintah Rasulullah SAW. Gitu Pak, tagunana hadis. Fashhadi, saksikanlah udhiyataki, sembelihanmu sedang disembelih itu. Fa innahu yaghfiru laki, karena kalau kamu kurban, kalaupun tidak menyembelih sendiri tapi mau menyaksikan, melaksanakan perintah kumi fashhadi, maka tambahan pahalanya luar biasa. Kenapa? Fa innahu yaghfiru laki, karena Allah akan mengampuni bagimu bi awwali qatrah, sejak tes-tesan darah pertama Pak. Bismillah, Allahu Akbar, tret, pahalanya diampuni dosa. Luar biasa. Apalagi kalau darahnya itu banyak, ngeceretnya setik-setik. Takturu min dimaha damiha kullu dzanbin amil tihi. Setiap tetesan darah, mulai tetesan pertama dosamu terus diampuni sampai darah itu berhenti menetes. Semua dosamu bersama dengan itu bersih Pak. Sahih hadis nanti. Meskipun Al-Hakim berkata hadis ini sesuai syarat Bukhari Muslim, padahal sebenarnya hadis ini dhaif. Kalau lengkapnya masih silahkan ya Pak ya. Saya masih singkat-singkatnya saja. Kemudian jadi tentang bahwa setiap tetes menghapus dosa, setiap tetes menghapus dosa. Nanti hampir sama hadisnya dengan hadis wudu. Fa inna kulla qatratin min ma'il wudu
tamhul khotoya. Sesungguhnya setiap tetes dari air wudu akan menghapus dosa. Makanya banyak orang yang tidak mau ngelap. Gak mau, Pak. Ini Pak, anduknya Pak, jangan, gak usah. Kenapa? Karena setiap tetes itu mengangkut dosa. Nanti kalau dielap dosanya pindah kemana? Pindah ke anduk. Nanti anduknya dipakai lagi, pindah lagi ke saya. Makanya tidak mau. Itu hadis dhaif, Pak. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, itu. Makanya perlu ikhlas. Itu Pak tadi. Untuk ikhlas perlu ilmu. Ya, kullun nasi halikun, semua manusia itu celaka illa alimun, kecuali berilmu. Wal alimu, orang yang berilmu pun halikun, bisa celaka. Illa amilun, kecuali ilmunya dia amalkan. Ilmu tahu lalu diamalkan. Halikun, celaka juga. Illa mukhlisun, ikhlas karena Allah. Dan ikhlas juga ilmu apa? Amal apa? Ikhlas apa? Masih bisa celaka, Pak. Kalau seikhlasnya, memang hanya karena Allah. Tapi diperiksakah? Illa man wafaqa kitab Allah wa sunnatar rasulih. Kecuali yang sesuai dengan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi 4. Ilmu, beramal, ikhlas sesuai dengan Al-Quran dan begitu baru itu dikecualikan dari kebinasaan. Qala ashabu Rasulillah SAW, sahabat-sahabat Rasul berkata, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, apakah sembelihan-sembelihan ini? Qala, Rasul bersabda, sunnatu abikum Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sembelihan-sembelihan ini adalah sunnah Ibrahim alaihissalam. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah, untuk kami dapat apa dari sembelihan-sembelihan itu? Qala bikulli sya'ratin hasanah, setiap bulu itu ada kebaikan. Jadi dihitungnya kebaikan itu dari setiap bulu. Kalau bulu satu kambing berapa banyak? Ya 7 juta kebaikan. Nah gitu Pak, seolah-olah di bawah matematik perhitungan bulu Pak. Makanya jangan coba-coba berkurban dengan kambing yang tidak berbulu. Ya kan begitu jadinya kan? Jangan unta yang tidak berbulu dan sebagainya. Akhirnya kita hanya berdiskusi tentang bulu Pak. Betul kan? Jadi nanti jadi bulu bahan diskusinya. Wah, ini bulunya banyak, panjang lagi. Berarti bulu pahalanya juga banyak dan panjang. Bisa dipahami ya? Ini hadisnya ada. Qalu fasuf, bagaimana kalau bulu-bulu kambing? Apa juga sesuai dengan hitungan jumlah bulu? Per satu bulu satu pahala? Ya Rasulullah, qala bikulli sya'ratin minas suf hasanah. Setiap terakhir ada libur dulu dalam konsep ya. Pan Kemis, entong liburnya lah. Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu masuknya Minggu unggul. Ya. Sabtu libur. Itu hadisnya ya Pak ya. Itu dhaif Pak. Kalau sahih-sahihnya kan sudah. Kemudian nomor berapa nih? Istafrihu dohayakum. Serius, semangat, respon yang baik terhadap kurban-kurban kalian. Kenapa? Apa semangat? Pilih yang besar, pilih yang hebat. Gunanya apa? Jangan pilih sapi atau kambing yang rarampeolan. Apa bahasa Indonesianya rarampeolan, Pak? Rumanggil. Rarampeolan. Jangan pilih kambing yang sudah reyon, sempoyongan, kurus, tidak bertenaga. Mengapa demikian? Pilih yang besar-besar. Kan bagus tuh untuk motivasi sampai kita bersemangat untuk mengeluarkan uang yang besar agar mendapatkan sapi atau kambing atau unta yang besar-besar. Cuma ini motivasinya yang mendorongnya. Fa innaha matoyakum 'alas sirat. Karena kurban-kurban yang kalian sembelih itu nanti akan menjadi kendaraan kalian di atas siratal mustaqim. Lamun utara kurban wayahna lempang. Anu can pernah kurban wayahna engke di siratal mustaqim lempang. Anu pernah kurban kari numpakan.
Ari pek teh begeng rarempeolan ditungtun ripuh Pak. Bagaimana kalau kurbannya lebih dari satu? Bingung, ripuh Pak. Numpakan ongko nungtun loba mata kurban sakali we panu hade. Bisa dipaham Pak? Hadisnya doain Pak. Tidak benar bahwa kambing, unta atau sapi yang kita kurbankan akan menjadi kendaraan kita. Lamun kitu mah amalna bisa kaharti kan? Ari ieu mah kambing apa? Sedangkan ari kambing nu janggotan teh geuningan. Kambing janggotan, coba peot, coba begeng, ari nungtuna jangkung badag. Aduh, cing. Eueuh itu rek jadi kendaraan. Paling-paling kayak mangkuk meh, Pak. Ini hadisnya. Bila ada yang mengatakan itu nanti akan menjadi kendaraan kalian di Shiratal Mustaqim, hadisnya dhaif. Padahal kita mendengar dari dulu ya, itu tidak benar bahwa Nabi pernah bersabda demikian. Itu ya. Sama hampir sama di bawahnya, azimu duhayakum, perbesarlah artinya kambing yang besar, unta yang besar gitu Pak, sapi yang besar, kerbau yang besar. Fa innaha 'alas sirat matoyakum. Karena ketika menyeberang Shiratal Mustaqim yang dalam beberapa riwayat dikatakan lebih kecil dibanding dengan rambut di belah 7 dah. Gitu Pak. Oleh karena itu binatang yang dikurbankan yang kakinya belah di tengah Pak. Jadi dilogikakan bangsa hayam maripuheun hayam. Lantaran kitu ramun ripuh ke mun mentas, aya mapan belah Pak nyangken. Geus lieur Pak. Teh ku ajengan baheula diterangkeun deui tamah-tamah deh Pak. Jadi kenapa di yang hewan-hewan kurban itu kakinya yang belah di tengah Pak? Karena nanti untuk menyapit Shiratal Mustaqim. Lieur Pak, dhaif hadisna. Jadi tidak benar nanti si binatang sapi, unta, kambing, kerbau hadir di alam mahsyar lalu kita numpak. Mata bapak-bapak mun hadis ieu bener ti ayeuna diajar numpak domba. Ti ayeuna Pak. Bisi engke palebah. Pan eta teh maksudna menyeberangi neraka Pak. Menyeberang neraka sedangkan boro-boro numpak meh deukeut wae sieun. Cok. Pan lieur nya banyak. Tong dipikiran geus lieur. Da ieu mah hadisna oge dhaif. Ulah dibalikeun kan bae dhaif oge. Menang mariksa hese-hese. Geus dipangmariksakeun ku para ulama sampai diketahui dhaifnya. Pek teh kan bae dhaif oge hadis. Geus tong make ulama mun kitu mah kumaha maneh we. Ya leres teh. Setelah dibantu diperiksakan oleh para ulama, dipisahkan ini sahih. Ini hasan, ini dhaif. Dhaif jangan. Arepek. Dhaif oke. Ini tidak ada penghargaan kepada para ulama. Kalau begitu ya silakan kalau begitu. Agama kamu saja sendiri yang mengatur. Toh dikasih tahulah yang ngerti saja. Dia masih bawa karab sorangan. Terakhir, innallaha sesungguhnya Allah ya'atiku akan membebaskan, memerdekakan bikulli udwin minas dhahiyah dari setiap anggota-anggota pisahan-pisahan dari binatang kurbanmu. Gitu kan, dari ceker bisa, kemudian bagian ada engsel bisa. Dari setiap pisahan-pisahan itu adalah akan menghapus bikulli udwin minad dhahiyah udwan minal mudhahi. Seluruh anggota badan rangkaian tubuhnya itu akan Allah bebaskan dari azab neraka. Ya huluna hulu teh bahasa Sunda banyak. Kepala kambing ketika jadikan kurban itu berarti membebaskan kepala yang berkurbannya dari neraka. Bagian kesininya sama Pak. Dari badan binatang kurban itu akan membebaskan bagian-bagian badan yang sama dari orang yang berkurban. Jadi kade ulah kurban anu eueuh huluan. Sebab ari ka dia salamat ka dia cilaka ge. Makanya harus hadisnya dhaif Pak. Hadisnya dhaif dan pikasirieun gitu ya. Itu dulu Bapak Ibu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dari barusan Pak Haji sebagai pengurus pengajian ini menyampaikan informasi hari Sabtu dan Ahad depan. Hari Sabtu libur. Tapi hari Ahadnya masih tetap jalan. Kan lebaran Kamis Pak insyaallah Pak.
Insya Allah kita akan saum hari Rabu rencananya, begitu perhitungannya. Dan insya Allah sidang isbat pun akan mengatakan Rabu saum, sudah ya, Rabu saum, Kamis Idul Adha. Berarti tanggal Senin, Selasa, Rabu masih ayamut tasyrik, jangan saum. Bapak-bapak yang rajin saum Senin, Selasa, Rabu. Jadi libur saum nih, libur saum. Ahad, bukan aja kan Ahad itu. Kamis, apa ya? Kan Idul Adha, jangan saum. Lalu besoknya Jumat, Sabtu, Ahad. Itu namanya 3 hari ini Jumat, Sabtu, Ahad disebut ayyamut tasyrik. Kata Nabi, janganlah saum pada ayyamut tasyrik, karena ayyamut tasyrik silahkan makan-makan. Jangan saum. Kecuali kalau orang yang haji, lalu dia tidak menyembelih hadyu, baru boleh dipakai saum. Berarti kalau kita mah Jumat, Sabtu, Ahad. Bisa dipaham Bapak Ibu ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu adalah larangan saum. Kamis karena Idul Adha, Jumat, Sabtu, Ahad karena ayyamut tasyrik. Itu demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini jadi ilmu dan jadi amal, ikhlas selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang biasa hadir hari Sabtu libur, mulai ngaji lagi langsung Ahad. Terakhir ayyamut tasyrik. Demikian, semoga ibu bapak sehat walafiat, ibadah-ibadahnya makbulah diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan serta kealfaannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.